Halo, selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Demam berdarah menjangkiti Kota Pariaman, 1 meninggal. Kotak infak yang berisi uang jamaah sekitar 15 juta rupiah digondol pencuri. Sebuah galeri yang menyimpan dan memamerkan arsip-arsip yang bernilai sejarah sepi pengunjung meski berada di lokasi keramaian. Memasuki tahun 2024, warga Pariaman dikejutkan dengan berjangkitnya demam berdarah. Salah seorang warganya yang bekerja sebagai petugas pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah dinyatakan meninggal karena demam berdarah pada Jumat pekan lalu. Dinas Kesehatan bersama petugas puskesmas Senin pagi langsung melakukan penyelidikan epidemiologi di kantor BPBD itu. Karena disinilah korban mendapatkan penularan demam berdarah. Petugas kesehatan menyelidiki tempat-tempat yang dicurigai bersarangnya jentik nyamuk. Di antaranya genangan air yang ada di toilet dan tempat tumpukan sampah yang ada di kantor. Selain itu, petugas juga memeriksa kesehatan seluruh pegawai kantor BPBD Pariaman dengan mengukur suhu dan mengambil sampel darah. Karena tidak tertutup kemungkinan telah tertular penyakit yang berbahaya ini. Untuk tahun 2024 ini ada satu kasus dan juga kita langsung KLB karena satu kasus itu langsung meninggal karena DBD. Kalau kasus lain sampai sekarang belum ada laporannya dan hanya baru satu itu. BPBD Pariaman mengakui kalau salah seorang petugasnya meninggal karena DBD setelah mengalami demam. Kondisi ini pun langsung ditetapkan sebagai kejadian luar biasa DBD. Itu dari hasil labornya kan ternyata positif DBD. Nah, positif DBD. Cuman ada pada tanggal 2 Januari 2024, 2 hari setelah itu diadakan pemeriksaan trombosit. Dari hasil labornya, trombositnya sudah drop. Pada tahun lalu tercatat 3 warga Pariaman yang meninggal karena demam berdarah dan sebanyak 163 dinyatakan positif DBD. Eki Rafki melaporkan dari Pariaman. Hujan deras yang berlangsung lama di daerah Kamang Baru, sekitar 25 km dari Kiliran Jauh, menyebabkan tanah longsor di Nagari Muaro Takung Kecil, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung. Tanah longsor itu menimpa dan merobohkan satu unit ruko yang menjual pakan ternak. Material tanah longsor bahkan sampai ke jalan lintas Sumatera. Akibatnya, arus kendaraan yang hendak ke Sijunjung, ke Dharmasraya, maupun ke Solo berhenti total. Satu unit alat berat dikerahkan untuk menyingkirkan material longsor dari badan jalan. Hujan deras juga menyebabkan banjir di Nagari Takung Kecil. Rumah-rumah dan kendaraan terendam air setinggi hampir 1 meter. Warga bergegas menyelamatkan barang-barang berharga dan perabotan rumah tangganya ke tempat yang aman. Jam 5 pagi longsornya, cuma hujannya kena dari malam, nah maka itulah kejadian longsor itu. Dan orang penghuninya karena udah tahu dia langsung meninggalkan rumah itu. Salah, nggak ada korban jiwa. Ini kabarnya rumahnya baru dibangun ya Pak? Ya kira-kira belum sampai 1 tahun Pak. Baru 1 tahun. Ya. Rumah ini tempat apa Pak? Tempat penumpukan makan ayam. Selain itu, tanah longsor juga mengakibatkan pohon tumbang dan menutup arus lalu lintas di daerah Kiliran Jauh. Lalu lintas kembali tertutup karena pohon yang tumbang melintang di badan jalan. Tidak ada korban jiwa akibat peristiwa ini, sedangkan kerugian material masih didata oleh aparat pemerintah setempat. Eko Pangestu melaporkan dari Sijunjung.
Panglima Komando Armada 1 Laksamana Muda Ahmad Wibisono pastikan seluruh prajuritnya tidak akan terlibat politik praktis pada pemilu 2024 ini. Hal itu dikatakan Pangko Armada 1 saat pelaksanaan serah terima jabatan dan Lantamal 2 Padang dari Laksamana Pertama Beni Febri kepada Laksamana Pertama Syufendri di lapangan Bukit Peti-Peti pada hari Senin. Dalam kesempatan itu, Pangko Armada 1 mewanti-wanti agar prajurit Lantamal 2 Padang tidak mendukung salah satu paslon, tidak memberikan fasilitas TNI sebagai sarana kampanye. Dia akan menindak tegas prajuritnya maupun ASN di lingkungan TNI AL jika terbukti terlibat politik praktis. Selain itu, jika dibutuhkan, Lantamal 2 Padang akan membantu mendistribusikan surat suara, mengingat banyak pulau terluar di wilayah maritim Lantamal 2 Padang. Sudah jelas, tidak usah ditanya lagi, oleh Panglima TNI menyampaikan dan juga teruskan oleh Bapak Kasal bahwa kita TNI dalam pemilu 2024 ini harus netral. Netralitasnya dalam arti kita tidak mendukung selalu pasangan calon maupun tidak memberikan apapun juga kontribusi kita dalam pelaksanaan kegiatan pemilu ini. Ya, jadi netral sudah jelas kita ketahui, kita tidak mempunyai hak pilih dan tidak. Namun keluarga kita tetap bisa mempunyai hak pilih, dari istri, anak-anak bisa memilih. Laksamana Pertama Syufendri yang memegang tongkat komando di Lantamal 2 ini merupakan dan Lantamal 2 Padang yang ke-17 sejak Lantamal 2 diresmikan pada tanggal 1 Agustus 2006 lalu. Robiham melaporkan dari Padang. Muhammad Yunus, sehari-harinya bayi malang ini harus menahan sakit saat kedua orang tuanya mencoba membersihkan lubang yang berada di perut sebelah kirinya. Lubang tersebut dibuat oleh tim medis agar si bayi dapat mengeluarkan kotoran dari dalam perutnya. Memang tidak seperti anak normal lainnya. Bayi laki-laki anak dari pasangan Dodi Hartono dan Itis Yulianti ini tidak bisa buang air besar secara normal karena terlahir tanpa lubang anus layaknya bayi pada umumnya. Kondisi yang dialami bayi tentu saja membuat kedua orang tuanya khawatir. Mereka pun segera membawa anaknya ke rumah sakit untuk pengobatan. Bahkan kedua orang tua bayi yang kesehariannya bekerja serabutan itu pun harus rela meminjam uang ke sana kemari untuk bisa mencukupi biaya pengobatan anak pertamanya itu. Kali sebenarnya nggak sampai bulan nggak terlalu 5 bulan itu lah bulan rancak nomor karyang ini. Pinjam terus 5 dong. Pinjam terus Pak. Dodi Hartono pun berharap ada dermawan yang mau mengeluarkan tangannya untuk membantu dirinya guna meringankan biaya pengobatan anaknya agar buah hatinya tersebut bisa sehat dan bisa tumbuh serta berkembang seperti anak-anak normal pada umumnya. Dari Solo, Garnadi melaporkan.